Halo semuanya, nama saya Fenty Saputra. Saya dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Dan pada tugas akhir semester mata kuliah hukum bisnis ini saya akan menjelaskan seputaran umum tentang hukum. Dan tanpa basa-basi kita langsung saja masukin ke presentasinya ya. Oke, dan kita langsung saja memasukin ke presentasinya. Dan ini adalah biodata saya. Di slide pertama ada tentang apa itu hukum. Hukum merupakan peraturan yang berupa sanksi dan norma yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Selain itu pula, hukum merupakan peraturan atau ketentuan secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketetapan atau melanggar hukum. Dan itulah pengertian dari hukumnya sendiri. Dan di slide kedua, kita akan menjelaskan jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum itu sendiri dibagi atas 5 macam. Yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti negara India, Tiongkok, dan Jepang. Sumbernya ialah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya itu sendiri. Karena peraturan ini tidak tertulis, sehingga hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan sifatnya fleksibel. Dan yang kedua adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari berbagai peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dan ketiga, hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negara yang ia tempati, atau hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan menjadi hukum pelindungan publik. Dan yang keempat adalah hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur kepentingan dari setiap individu atau dengan kata lain mengatur kepentingan pribadi, maupun hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dan yang terakhir adalah hukum positif. Hukum positif ini merupakan hukum yang berlaku saat ini di suatu negara, seperti di negara Indonesia, yang mana persoalan perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau yang dimaksud KUHPER. Persoalan pidana diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain sebagainya. Dan di slide ketiga kita akan menjelaskan subjek hukum. Di subjek hukum ini ada dua. Kita akan menjelaskan pengertian dan macam-macam subjek hukum. Yang pertama adalah pengertiannya sendiri. Pengertian subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dan subjek hukum ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah manusia. Manusia, menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum nikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit, lupa ingatan, pemabuk, dan pemboros. Dan yang bagian kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas daripada anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Oke, kita langsung masuk slide kelima. Slide kelima menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Dan yang kedua, kebiasaan.
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perasaan hukum yang terdapat di masyarakat. Dan ketiga adalah keputusan-keputusan hakim atau yang biasa disebut dengan jurisprudensi. Jurisprudensinya sendiri adalah putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itu yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1. Dan pada pasal 5 ayat 1 juga menjelaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat adalah traktat. Apabila dua orang sepakat untuk melakukan sesuatu, maka mereka harus tunduk pada kesepakatan yang telah mereka buat tersebut. Asas ini dikenal dengan sebutan Pacta sunt servanda, atau pada tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat negara, asas tersebut juga berlaku. Apabila dua negara melakukan perjanjian atau traktat, maka seluruh warga kedua negara tersebut harus mentaati isi traktat tersebut. Dan bagian terakhir adalah pendapat sarjana hukum atau yang disebut doktrin. Doktrin berkaitan erat dengan jurisprudensi dalam memutus sebuah perkara. Hakim seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya, sehingga doktrin atau pendapat para sarjana yang ternama mempengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim. Dan di bagian doktrin ini sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah keputusan, karena dia juga harus memikirkan pendapat yang pada jurisprudensi. Oke, di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem-sistem hukum. Sistem-sistem hukum ini pengertiannya adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dan di sistem-sistem hukum ini terdapat banyak macam. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dan penerapannya. Dan yang selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Itu adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana dalamnya menganut aliran free legislature, yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Yang ketiga adalah sistem hukum adat atau kebiasaan. Dan yang sistem hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Dan itu mungkin sekian dari presentasi saya tentang hukum. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Thank you. Dan ia tadi adalah hasil presentasi saya mengenai hukum. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.